Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada, kiranya damai dan sukacita Allah melimpah atas hidup kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kembali, mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa di surga, Allah yang terus menyertai kehidupan kami. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu terus menolong, memberikan kami pengertian akan firman-Mu itu dan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus, amin. Firman Tuhan, Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, Ia membuat kakiku seperti kaki rusa, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Tema kita, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, renungan kita terambil dari kitab Habakuk. Siapakah Habakuk? Habakuk diartikan pelukan kasih. Kitab Habakuk sendiri hanya sedikit menginformasikan tentang kehidupan Habakuk. Hanya pada pasal 1 dan ayat 1, juga di pasal 3 dari kitab Habakuk ayat 1, kita mengetahui bahwa Habakuk adalah seorang nabi. Nabi Habakuk melayani dalam pelayanannya yang sejaman dengan Nabi Sefanya, Yeremia, Nahum, dan juga kemungkinan Yoel. Saudara-saudaraku, kitab Habakuk seluruhnya mempresentasikan nubuatan, yakni pesan atau penglihatan yang Nabi Habakuk terima dari Tuhan. Saat itu Nabi Habakuk sedang bingung menyaksikan kerusakan moral dan spiritual di kalangan umatnya di Yerusalem. Lalu ketika ia memohon agar Allah campur tangan dan menolong mereka, ternyata situasinya semakin bertambah buruk. Karena bukannya ditolong, Tuhan justru mengirim bangsa Babel, bangsa yang lebih jahat, yang kejam, untuk menghancurkan kota Yerusalem dan menawan umatnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dari kitab Habakuk yang berisi nubuat pendek ini menggambarkan pergumulan Nabi Habakuk yang dimulai dari pertanyaan-pertanyaan yang menggelisahkan hatinya. Di Habakuk 1, mengapa Allah membiarkan kemerosotan spiritual dari kaum Israel yang adalah umat pilihan Allah? Dan di Habakuk 2 ayat 1 sampai 5 juga Habakuk harus sabar menantikan petunjuk dari kehendak atau firman Allah. Dan Habakuk 2 ayat 6 sampai 20, Habakuk menjadi kaget dan ngeri ketika menerima pesan Allah. Ternyata suatu penghakiman yang akan diterima umatnya karena berpaling dari jalan Tuhan. Saudara-saudaraku, selain itu Habakuk juga mendapat penglihatan akan tindakan keselamatan Allah bagi umatnya. Di Habakuk 3 ayat 1 sampai 15 disaksikan. Dan perikop kita ayat 17 sampai 19, dan sebaiknya kita baca dari ayat 16 yang menjadi bagian akhir
atau penutup dari kitab Habakuk. Bagian inilah yang terkenal dan merupakan salah satu bagian yang indah dari sebuah nubuatan yang kurang dikenal. Bagian renungan kita ini jugalah yang menjadi inspirasi lahirnya banyak lagu-lagu pujian dan juga yang sering dikhotbahkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, kita melihat kembali renungan kita ayat 17 sampai 19. Bagaimana kita dapat mendalami firman Tuhan ini, yakni di mana kita melihat bahwa pengajaran Tuhan lewat Nabi Habakuk, kita diminta untuk bersukacita dalam Tuhan. Inilah juga yang menjadi tema kita. Habakuk menggambarkan suasana kehidupan yang dihadapi umat Allah pada waktu itu. Kehidupan yang sangat berat. Dikatakan di ayat 17, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Saudara-saudaraku, pohon ara, pohon anggur, dan pohon zaitun adalah jenis-jenis tanaman atau pohon yang tumbuh subur di Palestina dan sering disebut dalam Alkitab. Pohon ara adalah tanaman asli di Israel, Syria maupun Mesir. Pohon ara ini walaupun tumbuh secara liar, namun perlu dirawat untuk dapat menghasilkan hasil yang baik. Buah pohon ara ini sangat penting untuk persediaan makanan di tengah-tengah bangsa Israel. Kegagalan panen buah ara ini berarti sebuah malapetaka. Situasi pada waktu itu digambarkan oleh Nabi Habakuk bahwa pohon ara tidak berbunga, artinya pohon ara yang tidak akan menghasilkan buah. Jadi mereka tidak akan mendapatkan buah ara. Begitu juga dengan pohon anggur dan pohon zaitun. Buah anggur dan zaitun merupakan sumber penghasilan yang menguntungkan bagi penduduk bangsa Israel pada waktu itu. Panen buah anggur digambarkan sebagai masa yang sangat menggembirakan, sedangkan zaitun dijadikan simbol kecantikan, kekuatan, berkat-berkat ilahi, dan kemakmuran. Kita bisa bayangkan bagaimana keadaannya kalau dikatakan pohon anggur tidak berbuah dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Keadaan yang dialami bangsa Israel pada waktu itu tidak saja kesulitan mendapatkan hasil atau panen dari pohon-pohon yang penting dan menguntungkan bagi kehidupan ekonomi mereka, tapi juga dikatakan bahwa ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan dan bahkan ternak-ternak pun dikatakan tidak ada lagi. Bayangkan kebutuhan mereka yang pokok atau primer untuk dapat makan sehari-hari pun tidak ada atau sulit didapatkan. Saudara-saudaraku, dalam keadaan sulit seperti ini, ayat 18 mengatakan, namun aku bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Luar biasa. Bagaimana mungkin keadaan yang begitu sulit, tapi Habakuk masih bisa bersukacita. Bersukacita adalah salah satu aspek rohani penting dalam kehidupan iman kita. Sukacita adalah suatu kegembiraan yang berasal atau muncul dari dalam hati karena kita mengalami kasih dan anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kita. Kegembiraan yang berasal dari dalam hati itu terpancar keluar melalui kehidupan kita. Walaupun kita menghadapi penderitaan berat, mengalami hidup yang sukar, dan tubuh kita mengalami kesakitan, namun kita masih dimampukan untuk bersukacita di dalam Tuhan. Habakuk dapat bersorak-sorak dan beria-ria dalam keadaan yang sulit dan mengerikan, bukan karena Habakuk hebat, tetapi karena ada sukacita yang berasal dari Tuhan.
Dan yang selanjutnya kita dapat lihat dari kedalaman renungan kita diajar untuk bergantung pada Tuhan. Habakuk bersuka cita, tapi tujuan sukacitanya itu bukan pada dirinya, tapi pada Tuhan Allah, Sang Juru Selamatnya. Suasana hati Habakuk semakin yakin karena ia tahu bahwa Tuhan Allah lah yang menjadi kekuatannya. Dikatakan di ayat 19, ia membuat kakiku seperti kaki rusa, ia membiarkan kakiku berjejak di bukit-bukitku. Rusa termasuk hewan yang lemah dan selalu menjadi incaran binatang buas, tapi kekuatan kakinya untuk berlari dan melompat jauh dapat membuatnya menghindar dari serangan. Saudara-saudaraku, pengakuan ini merujuk pada Tuhan yang memberi kekuatan baginya untuk tetap berdiri dan bertahan menghadapi hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Habakuk menyerahkan masa depannya dengan hidup bergantung pada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat renungan ini kita belajar dari kehidupan Habakuk. Habakuk menaikkan sebuah doa dan nyanyian ratapan. Tapi ratapan ini bukan bernada keputusasaan. Justru ini sebuah nyanyian pengharapan pada Tuhan yang Maha Kuasa. Habakuk bersedih dan berkeluh atas keadaan Israel, tapi ia tidak membiarkan dirinya terus-menerus berada di dalam kekecewaan dan putus asa. Habakuk memang berduka, tetapi kemudian ia bersuka cita. Habakuk tidak menaruh kekuatannya di dalam dirinya sendiri atau di dalam keyakinannya, bahkan di dalam prestasinya. Habakuk tahu bagaimana dan kepada siapa ia berharap. Habakuk menaruh kepercayaan pada Tuhan. Dari Habakuk inilah, saudara-saudaraku, kita belajar bagaimana memberi respon terhadap keadaan yang menyedihkan, keadaan hidup yang sukar dan mengecewakan. Habakuk memberi teladan bahwa sukacita sejati adalah sebuah pilihan yang tidak tergantung pada realita hidup yang sedang terjadi pada relasi kita dengan Tuhan. Ketika kita menggantungkan harapan pada Tuhan, maka kita dapat bersukacita. Saudara-saudaraku, hidup tidak tergantung pada sesuatu yang sedang terjadi. Situasi dan kondisi bisa mengecewakan, bisa membuat kita berduka, bersedih, meneteskan air mata, bahkan juga bisa berputus asa, bisa menyalahkan diri sendiri, orang lain terlebih Tuhan. Bagaikan keadaan ketika pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba pun terhalau dari kurungan, dan tidak ada lagi lembu sapi dalam kandang. Saudara-saudaraku, pohon ara sering digunakan sebagai simbol kehidupan orang Israel. Yang diharapkan dari pohon ara adalah buahnya, yang dapat dimakan ataupun dikeringkan lalu dibuat kue. Pohon ara yang tidak berbunga otomatis tidak dapat menghasilkan buah. Sedangkan pohon ara yang tidak berbuah menjadi gambaran sebuah malapetaka yang besar. Pohon anggur banyak terdapat di Kanaan. Pohon anggur melambangkan kemakmuran dan damai sejahtera bagi Israel. Saudara-saudaraku, anggur sendiri menjadi minuman sejak zaman dahulu, baik dalam pesta maupun perjamuan. Biasanya pohon anggur menghasilkan buah 2 kali lipat dalam setahun. Jadi pohon anggur yang tidak berbuah menandakan sebuah kegagalan besar. Pohon zaitun adalah jenis pohon yang selalu hijau di segala musim dan menjadi ciri khas tumbuhan di daerah Laut Tengah. Seperti halnya pohon anggur, hasil pohon zaitun pun yang diolah menjadi minyak zaitun adalah salah satu sumber penghasilan di Israel. Pohon zaitun menjadi simbol kekuatan dan berkat ilahi. Jadi bila hasil pohon zaitun mengecewakan,
itu menandakan sebuah kondisi yang tanpa harapan. Ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, lebih menegaskan lagi sebuah keadaan yang sangat buruk. Meskipun keadaan menjadi sangat buruk, tetapi Habakuk tetap bersorak-sorak dan beria-ria di dalam Tuhan. Ayat 19 merupakan suatu pengakuan di ujung pergumulan Habakuk yang melelahkan. Ia telah memperkuat iman percayanya dan ia melanjutkan hidup. Saudara-saudaraku, berduka, bersedih, menangis adalah sesuatu yang wajar. Tapi janganlah semuanya itu membuat kita kehilangan kendali atas hidup ini. Dari Habakuk sekali lagi kita belajar untuk setia dalam kesulitan, bersyukur saat keadaan buruk, sebab iman sejati tidak kehilangan asa. Pengharapan kita tidak diletakkan pada situasi sekeliling kita yang tidak menjanjikan. Di tengah malapetaka besar, keadaan yang mengecewakan, kegagalan yang tidak diharapkan, bahkan situasi yang tanpa harapan, pandanglah pada Yesus. Jangan berputus asa dan menyerah. Jangan gentar karena situasi yang meresahkan di sekitar kita, tetapi takjublah karena Tuhan selalu hadir dan berkarya dalam peristiwa segelap apapun dalam hidup kita. Hitunglah berkatnya, hitunglah berkat Tuhan satu persatu. Ketika kita ada dalam kekecewaan, itu akan membangkitkan rasa syukur kita. Bersyukurlah ketika mengalami permasalahan, kekecewaan, atau kegalauan hidup, karena Tuhan sedang membentuk kita menjadi seperti rusa yang lincah, rusa yang menawan, rusa yang mampu berlari sedemikian cepat, dan rusa yang mampu dengan cekatan menghindari para pemangsa. Ingatlah saudara-saudaraku, Tuhan itu kekuatan kita. Kiranya Tuhan menolong kita melewati segala keadaan yang membuat kita berduka, bersedih, dan berputus asa. Bangkitlah kepada Tuhan dan berharaplah hanya kepadanya, dan teruslah bersyukur agar kita tetap dimampukan untuk bersuka cita tetap di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku, dengan tetap bersuka cita dan bersyukur dalam pengharapan kepada Tuhan yang hidup, di sanalah letak kekuatan kita. Iman yang sejati takkan pernah terpengaruh situasi dan kondisi, karena arah pandangnya selalu tertuju kepada Tuhan. Mari berdoa. Terpuji Engkau Allah kami, yang penuh kasih dan rahmat dalam hidup kami, dalam suka maupun duka. Tuhan menolong, mampukan kami setia dan selalu bersukacita di dalam Tuhan dalam setiap keadaan hidup kami. Dalam nama Yesus, kuatkanlah kami ya Allah. Amin. Shalom saudara-saudaraku, Tuhan Yesus memberkati.